Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh berkah, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas dua kata yang sangat bermakna, yakni self love. Dua kata ini sangat sering dibahas oleh banyak orang, namun ternyata banyak orang juga yang masih sering kesulitan untuk menerapkannya. Mari kita bahas self love itu sebetulnya apa sih? Self love menurut Jeffrey Borenstein yaitu suatu keadaan penghargaan terhadap diri sendiri yang tumbuh dari tindakan yang mendukung pertumbuhan fisik, psikologis, dan spiritual. Namun ternyata beda lagi ketika kita melihat self love ini dari kacamata agama. Jika dilihat dari kacamata agama, self love ini lebih ke muhasabah diri. Jadi melihat lagi ke belakang sejauh mana kita sudah melangkah, apa yang telah kita lakukan, dan konsekuensi apa yang telah kita dapatkan. Ternyata self love ini juga bukan hanya sekedar kita menerima diri apa adanya, namun juga mencintai diri sendiri dengan penuh kesehatan mental, dengan menjaga emosional kita, kesejahteraan mental kita, dan lain sebagainya. Kemudian, jika aku tanya mengenai perasaanmu sendiri sekarang seperti apa, apakah kamu bisa menjawabnya? Di usia yang menginjak dewasa ini, seharusnya kita sudah mulai sadar akan emosional kita. Emosional yang kita rasakan sekarang. Apakah sedang sedih, bahagia, marah, dan lain sebagainya. Mengapa sih kita harus banget untuk mencintai diri sendiri? Ternyata Sobat Mahadi, Allah sudah memberikan kode kepada diri kita, yaitu di dalam Al-Quran, salah satu ayat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yadlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menzolimi manusia sedikitpun, tetapi manusia itulah yang menzolimi diri sendiri. Sobat Mahadi, terkadang kita sering menyalahkan banyak orang di luar sana terhadap apa yang menimpa kita. Terkadang kita lupa jika yang menimpa kita itu merupakan konsekuensi dari apa yang telah kita lakukan. Dan Allah juga menyuruh kita untuk bersyukur terhadap apa yang kita terima saat ini. Di dalam diri kita terdapat dua hal, yaitu yang pertama jiwa dan yang kedua raga. Kita lebih sering terfokus kepada fisik kita terhadap raga kita. Ketika kita merasakan sakit, fisik kita langsung dibawa menuju ke dokter. Sementara jiwa kita, terkadang kita lebih abai terhadap jiwa kita. Padahal kedua hal ini saling mempengaruhi. Ketika yang satu sakit, maka yang satu juga akan merasakan sakit. Contohnya ketika kita merasakan sakit lambung. Nah, terkadang itu juga bukan hanya dari apa yang kita makan, tapi juga ternyata apa yang kita pikirkan. Nah, mengapa sih kita harus self love? Ternyata yang pertama alasannya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, tentu ia akan mengenal Tuhannya. Sudah seharusnya kita mengenal diri sendiri dan mengenal Tuhan kita itu siapa. Kita juga aware terhadap apa yang telah kita terima saat ini. Tangan kita, terus bibir kita, telinga kita, hidung kita, itu tidak lain merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seharusnya kita menjaga
apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang kedua, ini yang banyak banget orang cari, yaitu untuk memberikan kita ketenangan dan kebahagiaan. Ketenangan ini terkadang lebih fokus kita cari dibandingkan diciptakan sendiri. Padahal Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ketika kita sudah mencintai diri sendiri, kita akan lebih fokus terhadap apa yang kita miliki, bukan kepada orang yang orang lain miliki. Terkadang kita lupa bahwa apa yang kita miliki saat ini, itu yang orang lain inginkan. Kemudian, bagaimana cara membangun self-love ini? Apakah harus dengan belajar? Apakah harus dengan apa untuk mencapai self-love ini? Ada beberapa cara atau step yang harus kita lalui untuk mencapai self-love ini. Yang pertama yaitu self-awareness. Kita mulai peduli terhadap diri kita, terhadap emosi yang kita rasakan, terhadap kesehatan yang kita sedang jalani, terhadap kehidupan, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu self-care. Kita mulai peduli. Jika diri kita sakit, maka harus pergi berobat dan diobati. Jika sekarang waktunya makan, berarti kita harus makan. Jika sekarang waktunya tidur, berarti kita harus tidur. Lebih menempatkan diri pada situasi yang seharusnya. Kemudian, yang ketiga yaitu self-esteem. Kita melihat diri kita seperti apa. Apakah kita orangnya yang bijak, kemudian cerdas, pintar, cantik, tampan, atau justru kita melihat sebaliknya. Kita merupakan orang yang bodoh, yang tidak taat aturan, yang tidak tahu malu. Nah, seharusnya kita sudah mulai melihat diri kita yang baik-baiknya saja. Yang buruknya, biarkan itu menjadi introspeksi diri kita. Nah, ternyata self-esteem ini juga mempengaruhi self-worth, yang merupakan perasaan bahwa diri kita berharga. Ketika kita sadar, kita merupakan orang yang bijak, yang cerdas, kemudian yang berharga, maka kita tidak akan membiarkan diri kita jatuh begitu saja, disepelekan orang begitu saja. Kita akan lebih menghargai diri kita, tidak menyakiti diri kita. Kemudian, kita akan lebih mengapresiasi diri kita. Nah, bagaimana ciri kita sudah self-love ini? Menurut Dr. Fahrudin Faiz, ada 3 ciri umum bahwa kita telah mencintai diri sendiri. Yang pertama, tidak menyesali masa lalu. Mau seburuk apapun masa lalu kita sudah mulai berdamai, kita sudah mulai ikhlas, memaafkan, dan tidak lagi fokus kepada masa lalu, hanya menjadikan masa lalu sebagai bahan muhasabah. Yang kedua, tidak menikmati masa kini. Jadi tidak lagi mengkhawatirkan masa depan, kita enjoy terhadap diri kita yang sekarang, dan berusaha untuk mengupgrade diri kita. Dan yang terakhir yaitu tidak takut atau cemas terhadap masa depan. Karena kita sudah mulai mempersiapkan dari sekarang, sehingga kita tidak akan bingung lagi untuk merancang masa depan kita mau seperti apa. Nah, Sobat Mahadi, kesimpulannya, buat diri kamu bahagia dengan mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri itu bukan bentuk keegoisan, namun merupakan step awal untuk meraih dan menebar kebahagiaan. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini. Kamu keren dengan versi dirimu sendiri. Sering-seringlah berbicara dengan diri sendiri. Bukan hanya orang yang mau didengarkan, namun dirimu juga butuh seorang pendengar yang baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.